Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Berikut materi dan penjelasannya. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk materi pembelajaran matematika di pertemuan pertama semester 1 kelas 8 ini kita akan membahas mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Oke. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa saja macam-macam pola bilangan ya. Nah, jadi itu di sini ada yang pertama yaitu pola bilangan penambahan dan pengurangan yang tetap. Oke. Nah, jadi berikut di bawah ini contoh-contoh barisan bilangan yang diperoleh dari penambahan dan pengurangan yang tetap dari suku sebelumnya gitu. Oke. Contoh nih bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari apa aja nak? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli ya. Nah, jadi pola dari bilangan asli ini ternyata penambahan satu-satu di setiap suku. Nah, maksudnya nak, pola yang pertama ini ke pola berikutnya itu ditambah 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian dari pola kedua ke pola ketiga itu penjumlahan ditambah 1 juga. 2 tambah 1, 3. Selanjutnya untuk pola keempat begitu juga. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Begitu juga dengan pola yang kelima. 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, itulah yang dimaksud dengan pola penambahan yang tetap. Jadi dari suku sebelumnya itu sampai seterusnya itu ditambahkan 1, 1, 1, 1 gitu. Jadi untuk pola bilangan asli itu adalah penambahan 1-1 di setiap sukunya. Oke, selanjutnya untuk bilangan ganjil. Apa aja bilangan ganjil? Terdiri dari 1,3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ternyata pola dari bilangan ganjil itu nak adalah penambahan 22 di setiap sukunya. Nah, ini pola pertama. Untuk menuju ke pola kedua itu, maka ditambah 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Begitu juga ke pola berikutnya, tambah 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Kemudian begitu juga dengan pola berikutnya, 5 tambah 2 hasilnya 7. Oke, pola berikutnya juga pola yang kelima ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga ditambah 2 hasilnya 9. Nah, itulah pola bilangan ganjil, yaitu penambahan 22 di setiap sukunya. Nah, selanjutnya ibu buat contoh lain, bilangan yang lain ya. Jadi ini ibu buat 50, 47, 44, selanjutnya 41. Nah, jadi ini nak, ini merupakan pola pengurangan 33. 50 dikurang 3 sama dengan 47. 47 dikurang 3 sama dengan 44. 44 dikurang 3 sama dengan 41. Begitu pula dengan pola seterusnya. Oke, sampai di sini paham ya untuk pola penambahan dan pengurangan yang tetap. Selanjutnya, pola perkalian. Contoh. Nah, di sini ibu punya bilangan genap. Bilangan genap itu kan ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Nah, jadi ternyata pola bilangan genap itu nak merupakan perkalian 2 terhadap bilangan asli. Perkalian 2 terhadap bilangan asli. Nah, yang mana itu bilangan aslinya, Bu? Nah, inilah termasuk dari bilangan asli kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikalikan oleh 2. Menghasilkan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Begitu juga dengan pola berikutnya 2 dikali 6 menghasilkan bilangan genap 12. Oke, sampai di sini paham ya yang dimaksud dengan pola perkalian. Oke, selanjutnya pola perpangkatan. Nah, pola perpangkatan ini itu adalah bilangan persegi. Nah, jadi apa polanya, Bu? Itu polanya adalah perpangkatan 2 terhadap bilangan asli. Nah, bilangan aslinya mana? 1, 2, 3. Perpangkatan 2 dengan terhadap bilangan asli. Nih, bilangan aslinya. Jadi membentuk persegi. Nah, kalau kita buat nih bilangan ini ke bentuk titik ya. Ini untuk pola pertama. Pola keduanya ini. Pola ketiganya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, itu kan berbentuk persegi kan, Nak?
Jadi ini kita sebut dengan bilangan persegi. Nah, untuk pola bilangannya itu adalah perpangkatan 2 terhadap bilangan asli. Itulah pola perpangkatan. Selanjutnya, bilangan segitiga Pascal. Oke. Nah, bilangan segitiga Pascal itu seperti apa, Bu? Gitu. Nah, untuk suku pertama atau baris pertama terdiri dari 1 titik gitu ya. Nah, ini merupakan suku pertama ya. Oke, ini. Jadi jumlah polanya apa, Bu? 2 pangkat 0. Nah, setiap bilangan pokok yang dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Apapun itu, Nak. Tapi ada syarat. Bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan, tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus ada nilainya. Misalnya 10 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Oke. Selanjutnya, baris kedua itu ada 2 titik. Itu di suku kedua. Nah, jumlah polanya 2 pangkat 1, hasilnya 2 ya kan, karena 2-nya 1 kali. Oke, baris ketiga 1 2 1 gitu. Nah, itu merupakan susunan suku yang ketiga. Nah, kenapa di sini 1 2 1? Karena jumlah polanya 2 pangkat 2, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya baris 4 1 3 3 1 merupakan susunan suku yang keempat. Jumlah polanya 2 pangkat 3, sehingga di sini ada berapa? 1 tambah 3 4 tambah 3 8, 8 tambah 1 9, karena 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7 tambah 1 8 ya, maaf ya. Oke, berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau misalkan baris kelima, maka isinya apa, Nak? Titiknya 1 5 4 5 1. Oke. Nah, jadi itu merupakan susunan suku yang ke-5. Jadi 2 pangkat 4 ya. Kita jumlahkan. 1 tambah 5 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15 tambah 1 16. Nah, sesuai dengan jumlah polanya 2 pangkat 4. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 6. Oke, 16. Oke, Nak. Nah, setiap koefisien suku segitiga Pascal pada baris Kn adalah 2 pangkat n kurang 1. Artinya apa, Nak? Nah, ini kan suku pertama. Berarti 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya rumus yang kedua, suku yang kedua. 2 pangkat 2. Kan suku kedua ya. Suku kedua itu 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 ini. Selanjutnya 2 pangkat n-nya berapa? Suku ketiga 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 ini. Jadi itulah merupakan rumus dari suku segitiga Pascal. Selanjutnya kita masuk ke bilangan Fibonacci ya. Nah, barisan bilangan Fibonacci ini diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nah, contoh misalkan Ibu memiliki 2 bilangan pertama yaitu 2 dan 5. Maka bilangan Fibonacci-nya adalah 2 5. Oke, katanya, Nak, itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti untuk mengetahui kenapa hasilnya 7, karena itu adalah penjumlahan dari bilangan sebelumnya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jumlahkan. Kemudian begitu juga dengan berikutnya. Untuk menentukan 12 ini dari mana hasilnya, dijumlahkan dari bilangan sebelumnya juga. 5 tambah 7 sama dengan 12. Begitu juga dengan seterusnya untuk menentukan 19 ini didapat dari 7 tambah 12 sebagai bilangan 2 suku sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan bilangan Fibonacci ya, Nak. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, gambar di atas menunjukkan pola titik yang membentuk segitiga. Banyak titik yang membentuk segitiga. Banyak titik pembentuk segitiga pada pola ke-10 adalah, nah, dia mencari, ini kan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Ini 1, 2, 3. Nah, dia ingin mencari pola ke-10, Nak, belum diketahui. Nah, jadi
untuk mengetahui pola ke-10, kita perhatikan dulu setiap pola ini. Nah, untuk pola pertama kita misalkan U1 sama dengan 1. Oke, untuk U2 sama dengan 1 ditambah 2. Sama dengan 3 ya. Karena ada 3 titik. Untuk pola ketiga, perhatikan nak. 1 ditambah 2 ditambah 3 menghasilkan 6. Selanjutnya untuk pola keempat ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 3 6 6 tambah 4 10. Nah, berarti dari sini kita bisa pahami pola bilangan ini adalah pola bilangan yang menjumlahkan penambahan dari bilangan asli, ya kan? Berarti kalau untuk pola 10 ya, itu artinya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Itu hasilnya akan menjadi 55 ya. Jadi nanti kalian jumlahkan nak. Maka hasilnya adalah A ya. Untuk pola ke-10 adalah 55. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, perhatikan. Nah, gambar di atas menunjukkan pola banyaknya lidi yang membentuk persegi. Banyak lidi pada soal ke-12 adalah, nah, untuk pola pertama ini pola kedua, pola ketiga, maka kita disuruh mencari pola ke-12. Tanda tanya. Oke, pola pertama ini terdiri dari berapa lidi nak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lidi. Kemudian pola kedua berapa lidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lidi. Untuk pola ketiga berapa lidi nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lidi. Nah, berarti kita harus mencari beda atau selisih dari setiap pola ini. Nah, artinya pola ini membentuk penambahan 3 di setiap polanya. Benar nggak? Perhatikan, 4 tambah 3 hasilnya 7. 7 tambah 3 hasilnya 10. Oke, sudah diketahui ya. Nah, untuk cara mencari cepatnya, kita buat ini kan dicari ke-12 ya, pola ke-12. Oke, kita buat penyelesaian. Oke, U12 sama dengan, karena di sini sampai U3, maka kita buat U12 sama dengan U3 ditambah 9B. Oke, kenapa 9B? Karena kita membutuhkan 9 pola lagi ya untuk menuju ke pola 12, ya kan? Kita membutuhkan 9 pola lagi untuk menuju ke pola 12 kan? 3 tambah 9 sama dengan U12. Jadi ini B. Ini rumusnya ya, nak, beda. Nah, sama dengan U3 berapa lidi? Ada 10 lidi. Oke, ditambah 9. Tadi berapa bedanya, nak? Setiap pola ada 3 ya. 3. Oke, 10 ditambah 9 dikali 3 27 sama dengan 10 ditambah 27 37. Maka dari sini banyaknya lidi pada pola ke-12 adalah B, 37. Sampai di sini paham, nak? Oke. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Nah, jika ada yang belum dipahami boleh tanyakan ke Ibu di sesi Zoom nanti ya. Jadi nanti Ibu akan beri sedikit soal evaluasi atau soal latihan. Nanti kalian cek saja di Google Classroom-nya masing-masing. Oke, baiklah anak Ibu semua, demikianlah pembelajaran matematika kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.